Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali lagi berdiskusi tentang masih pada tema yang sama, metode penelitian sosial. Kali ini kita akan berbicara tentang teknik analisis data. Meskipun pembicaraan kita pada hari ini cukup singkat, tapi saya berharap semoga ini dapat memberikan atau membantu kita sedikit dalam proses menganalisis data penelitian kita ketika kita terjun sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 ataukah magister untuk strata 2 dan seterusnya. Ya, teknik analisis data. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah jenis-jenis data dalam penelitian. Ya, pada diskusi kita sebelumnya saya juga sudah menyinggung tentang ini sedikit, tetapi tidak ada salahnya saya kini mengulang sedikit saja, yaitu jenis-jenis di sini kita berbicara tentang jenis-jenis analisis data. Ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita berbicara secara umum tentang data penelitian, data kualitatif, data kuantitatif. Nah, di sini kita berbicara lebih khusus kepada jenis-jenis analisis data. Data yang bermuatan kualitatif berarti disebut juga data lunak. Data lunak. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka. Ya. Atau yang kita peroleh dari hasil observasi partisipatoris. Atau bisa juga kita gunakan sebagai pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Jadi kita memberikan pemaknaan terhadap dokumennya atau peninggalan kita ketemukan di lapangan. Itu data bermuatan kualitatif. Ya. Berbeda ketika kita menganalisis data yang bermuatan kuantitatif. Ya, data yang bermuatan kuantitatif itu adalah angka-angka kuantitas, baik diperoleh dari jumlah, suatu penggabungan atau pengukuran. Itu data yang bermuatan kuantitatif. Nah, teknik analisis data. Ya, teknik analisis data kuantitatif. Ya, misalnya kita pertama masuk kepada statistik deskriptif, itu kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Jadi menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Ya, tapi ingat, yang perlu kita perhatikan adalah deskriptif kuantitatif itu menggambarkan data yang terkumpul. Jadi tabel frekuensi yang kita susun dalam penelitian kita itu adalah hanya menggambarkan data yang terkumpul selama kita penelitian, bukan memberikan penjelasan tentang hasil dari penelitian kita. Tapi dia hanya menggambarkan data yang kita kumpulkan. Itu deskriptif. Statistik deskriptif tentang tabel frekuensi. Ya. Ada namanya korelasi person. Ya, teknik analisis data, teknik analisis statistik parametrik. Itu teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Korelasi person. Ya,
menentukan hubungan antara dua variabel yang berskala interval, skala yang menggunakan angka sebenarnya. Korelasi ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik. Menghubungkan antara dua variabel yang berskala interval. Ingat pada pertemuan kita yang lain pernah kita membahas tentang skala interval, ordinal dan sebagainya, ya tidak perlu kita mengulang di sini. Ya, misalnya di situ dikatakan bahwa jika lebih kecil atau sama dengan ya 0,20 hubungan dapat dianggap tidak ada dan seterusnya sampai kepada hubungan yang sangat tinggi. Itu yang dianalisis dalam korelasi Pearson. Ya. Ada yang namanya uji T. Apa kegunaannya uji T itu? Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval. Ingat, berskala interval. Ya, misalnya saja peneliti ingin membandingkan dua kelompok pekerja. Kelompok A merupakan pekerja yang berpengalaman, sedangkan kelompok B itu belum berpengalaman. Jumlah masing-masing ya 10 orang setiap kelompok. Ya. Nah, ketika itu kita melakukan membandingkan, lalu kita menggunakan uji T. Itulah kegunaannya dari uji T pada analisis data dengan menggunakan statistik. Ya. Teknik analisis data, teknik analisis statistik non parametrik. Kalau yang tadi itu statistik parametrik, sekarang non parametrik. Ya, korelasi Spearman kegunaannya adalah berfungsi untuk menentukan besarnya hubungan dua variabel gejala berdasarkan dua variabel atau dua gejala yang berskala ordinal atau ya tata jenjang. Ya. Misalnya kita ingin menentukan besarnya hubungan, ya kita mengambil contoh perusahaan iklan ingin mengetahui jenis iklan apa yang paling disukai ditayangkan di televisi dan radio, dan apakah ada korelasi atau hubungan antara iklan di televisi dan di radio, apakah ada hubungannya iklannya televisi dengan iklannya radio. C-square. Ya, kegunaannya apa? Mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantung. Ya, apakah ada hubungannya atau tidak? Independen variabel dengan dependen variabel. Misalnya sebuah perusahaan baju wanita ingin melakukan penelitian mengenai hubungan antara kontras suara dan keputusan membeli baju. Kita akan mencari apakah ada hubungan atau tidak antara variabel kontras warna, bukan kontras suara. Ya, apakah ada hubungannya antara kontras warna dengan keputusan pembeli baju? Ya. Oh, misalnya kita menjualnya baju putih karena di sini banyak sekali yang suka baju putih. Oh, menjelang lebaran itu bagusnya kita jual baju-baju putih karena kenapa? Rata-rata orang yang mau lebaran itu sukanya pakai baju putih. Nah, kita mencoba meneliti apakah ada hubungannya ke situ. Teknik analisis data kualitatif. Kalau yang tadi kita berbicara tentang kuantitatif, sekarang kita masuk sedikit tentang kualitatif. Ya. Teknik analisis data kualitatif itu sedikit berbeda. Yang pertama adalah ada namanya teknik analisis sebelum di lapangan. Jadi sebelum di lapangan sudah ada analisis datanya dalam penelitian kualitatif. Ya. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Ya, fokus penelitian ini masih bersifat sementara karena ya masih sementara.
dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan. Jadi analisis sebelumnya itu akan berkembang ketika dia turun ke lapangan. Dia masih bersifat sementara sih sebenarnya. Nah, teknik analisis data selama di lapangan ya, dengan menggunakan modelnya Milis dan Haberman. Ketika kita menggunakan modelnya Milis dan Haberman, ya dilakukan pada saat mengumpulkan data, berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Nah, begitu kalau kualitatif dari pandangannya Mills dan Haberman. Kata kuncinya adalah ketika kita menemukan datanya sudah jenuh. Nah, dalam penelitian kualitatif juga ada namanya data reduction. Ya, yang berarti reduksi data merangkum atau memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pada temanya. Nah, reduksi data namanya. Nah, ketika itu sudah kita lakukan maka kita masuk kepada display data. Ya, yang berarti mendisplay data yaitu menyajikan data-data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sebagainya. Kalkulasi data atau verifikasi. Ya, langkah terakhir dari model ini adalah ya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kira-kira begitu kalau dalam penelitian kualitatif. Ya, adapun yang lain itu namanya teknik analisis data menurut pendapatnya Spritly. Ya, tapi kurang lebih sama kayak Mills dan Haberman. Memilih situasi sosial, melakukan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, analisis domain, dan melakukan observasi terfokus. Ya. Setelah itu lalu melaksanakan analisis taksonomi, melakukan observasi terseleksi, melakukan analisis kompensial dan seterusnya. Itu dilakukan ketika kita dalam penelitian kualitatif. Ya. Langkah-langkah analisis data yang pertama adalah persiapan, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, mengecek macam isian data. Yaitu ya persiapan saja. Lalu kita masuk kepada tabulasi, memberikan skor, ya memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberikan skor, banyaknya penataran yang pernah diikuti dikelompokkan dan diberi kode atas. Ya, kode-kode seperti itu yang kita berikan. Oke. Khusus untuk analisis data kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon masukan dan kritikan bila mana dalam penyampaian kami ini masih banyak mengalami kekurangan. Sekian, Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.